ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah, Bang Egy minta, udah Pak Jokowi suruh duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik? Oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah, Oke. ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat, cuma disebutkan ada orang. Ada langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta, sedikit. Bang Egy yang minta penyidik itu hadir. Dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Itu Iman yang dimaksud itu Imam, Pak bukan Imam. itu Kombes Iman Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Hah? Kombes Imanuddin Oh, di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi Pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. artinya ketika Bang Egy tahu, Abang bersedia nggak cerita waktu 8 Januari 2026? ini saya cerita. Ya, jangan panjang-panjang. Jangan dari April Bang ceritanya. April 2025 Enggak, kepanjangan. Itu biar justifikasi karena saya betul-betul Oke, bersama silakan. Kurnia. Singkat saja Bang, saya berikan kesempatan 3 menit. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Oke. 3 menit ya. Oke. Bang Egy bilang DHL saya dihujat. Oke. Bukan kebenarannya, cerita Bang Egy ya. Nah, kebenarannya ternyata memang ada yang diberhentikan itu 6 orang atau 7 orang ya. Saya ditunjuk sekjen. Artinya itu penunjukan. Sayanya ditanya Tabayun terima apa tidak kan gitu. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Nah, kedua, saya mau sampaikan surat ini. Ketiga, saya bilang jangan minta maaf. Syarat dari saya nih, jangan minta maaf, jangan dipublis. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Semua dijalankan, bahkan Bang Egy bilang, demi Allah ya kalau lu publis, gue pulang nih, gue balik nih. Oke? Nah, sampailah ketemu. Mungkin udah diceritakan, ya kan? Nah, saya dibenarkan juga, saya memang nggak tahu sama sekali peristiwa ke belakangnya. Udah ketemu Rejo atau belum? Nah, di situ Bang Egy bilang, saya minta Pak Jokowi, Kapolri. Pak Jokowi kan masih punya pengaruh besar. Ini 8 Januari nih ya? Iya, setelah tapi tadi alasan udah nggak perlu diulang kan? Saya tidak bersalah, saya begini-begini ya, nggak perlu diulang. Oke, Rejo jawab, kawan kita dari Rejo, nanti aja Pak, ya kan? Setelah bubar, ini kejadian nyata. Bang Egy bilang Pak Jokowi kan masih ada kuasa, tolong sampaikan ke Kapolri. Pak Jokowi punya pengaruh besar kepada Kapolri. Ya kan, tinggal bilang ini Egy kasih tahu, ya kan, melalui penyidik tentunya, kan mungkin dari Kapolri. Bilang ke Kapolda, bilang ke Dirkrim. Oh nggak ada, saya nggak dengar begitu. Tinggal memerintahkan kepada penyidik Kapolda. Bang Damai, penjelasan Bang Egy beda lagi tuh. Oke lah, pokoknya kan hampir sama ya, dari Kapolri ke penyidik Polda. Silakan persepsi masing-masing, ya kan? Nggak mungkin lah Kapolri langsung. Oke. Nah, sekarang begini, Rejo keberatan pada saat itu. Kalau nggak salah Pak Darmijal, jangan nanti aja. Setelah, nah Pak Jokowi ikut, dialog lagi yang lain. Terakhir, sudahlah. Sekarang ada nggak penyidik di sini? Polisi sini untuk menyaksikan, kan gitu. Akhirnya Pak Jokowi mengalah justru. Ngadapnya ke saya begini. Ya panggil lah, saya bingung kan kok saya manggil polisi. Oh rupanya ada ajudan di sini lurus. Dari miring begini lurus. Datanglah. Bawa sini penyidik. Itu kan ajudan ya. Yang mana Pak? Ada 5 orang soalnya. Siapa aja kata Pak Bang Egy. Sebutkan. Ya kan? Ada penyidik Pak Rosadi. Ada Pak Iman, saya lupa 3 lagi nih. Langsung Bang Egy ngomong begini. Nah itu tuh penting itu. Ada Pak Imam di sini, gitu kan? Ada. Ya udah itu 2, Pak Jokowi. Ini 2 itu aja lah. Karena itu Polda urusannya kan, lebih. Jadi di Polda Metro Jaya memang ikut bareng ke situ? Saya nggak ikut bareng, justru ditanya siapa saja yang ada. Belum ada waktu itu di situ? Belum ada. Oke, clear. Siapa namanya itu? Ajudan tadi nanya, yang mana Pak? Nanya ke Pak Jokowi loh, ya kan? Soalnya ada 5 orang. Bang Egy nyeletuk. Ada 5 orang, siapa aja? Sebutkanlah 5 orang, saya lupa. Cuma yang saya ingat,
ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah, Bang Egy minta, udah Pak Jokowi suruh aja duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik. Penyidik. Katanya tadi nggak ada. Masa gimana sih? Aduh. Nanyanya apa sih? Saya cerita aja nih. Gimana sih? Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik. Iya. Ada di rumah itu. Ada bukan di ajudan. rumah, kata ajudan. Oh, ada di mana? Itu kan urusan internal polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu telepon-teleponan. kan, hah? Telepon-teleponan. Oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat. Cuma disebutkan ada orang Dan ini. langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta. sedikit. Bang Egy yang minta. Penyidik itu hadir. Dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Ah. Itu Iman yang dimaksud itu Imam Pak bukan Imam. itu Kombes Iman Imanudin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Hah? Anda sebut Pak Imam. Imam katanya. Bang. Ya itu Dirkrim. Atau siapa? Bang Aiman. Iman apa Imam? Nggak, jangan nanti salah ini. Ini Bang salah. Aiman, 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini, Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang deh. ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, 1 adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5, Oke. Polda dan Metro. Kombes Imanudin Oh, Dirkrim. di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 Dia orang. ini belum pernah sebelumnya disampaikan ini. Iya. Jadi Bang Egy sendiri yang minta penyidik duduk di sini. Tadinya keberatan Rejo justru, nanti aja Pak Jokowi udah selesai tuh. Dialog yang lain lagi. Udahlah Pak Jokowi, di sini ada nggak polisi? Begitu loh, polisi ya, bukan penyidik. Polisi di sini. Dipanggil tuh ajudan. Ada 5 orang Pak Jokowi, yang mana? 2 orang ini pas Bang Egy dengar, saya tuh waktu itu belum kenal nih, ya. Dan Pak Imam saya nggak kenal, paling surat saya ke Reskrim tapi saya nggak tahu orang yang mana, ya kan? Para saudari, saya ternyata itu unit 5 apa 1 ya. Saya bukan diperiksa di situ. Gitu loh. Jadi saya diperiksa di 3 apa 5 ya, saya nggak tahu. Di situlah saya tahu. Yang nyebutkan ada penyidik, itu kan koordinasi kita nggak ngerti. Itu internal polisi. Kenapa dari situ jangan tanya saya, tanya polisinya. Artinya di sekitaran itu, entah ngawal, entah apa saya nggak ngerti. Itu hak penyidik, ya kan? Oke. Cuma duduk di situ Bang Egy yang Ya, minta. oke. Terus percakapan apa yang terjadi? Hah? Percakapan apa yang terjadi? Ketika di situ. Iya. Jadi ya lebih 3 menit, nggak apa-apa. Silakan. Soalnya agak panjang, saya nggak mau dipotong nanti. Diskresi, silakan. Diskresi ya. Jadi potong diskresi yang punya studio nih. Jadi gini Pak, penyidik ini mereka datang beritikat baik, ya kan? Understanding, ya understanding. Jadi MOU lah. enggak, Memorandum of Understanding. MOU-nya MOU apa nih tertulis Ya. apa? Lisan, oke. Nah, jadi gini, ketika Bang Egy ngotot ngomongnya, itu justru keluar understanding. Jadi Dari? bukan baik-baikan dari siapa? Pak Jokowi. Oke. Understanding. Makanya kayak isunya kan 2 minggu yang lalu DHL sudah neken. Kan ketahuan bohongnya. Saya teken 13. Kawan-kawan kita rekan advokat lawan 12. Nggak tahu lah kalau ada yang 13 juga, ada yang 11 saya nggak tahu. Yang saya nengok aja. Udah oke. Jadi saksikan kehadiran ini. Terserah penyidik sesuai hukum yang berlaku. Itu Pak Jokowi ngomong. Terserah hukum yang berlaku, artinya nggak ngerti. Menyerahkan pada mekanisme hukum. Mekanisme hukum. Mereka ini hadir gitu loh, ngasih tahu ya. Mereka ini hadir. Nyebut saya juga Pak Damai Lubis. Kebetulan duduknya juga dulu di sini nih kalau nggak salah Pak Damai ya. Iya. Ya kan? Waktu April, masih ingat. Waktu April. Oke, Pak, masih ingat Pak. Oh beliau ingat ya. Udah gitu. Langsung diketahui lah hari ini. Nggak ada neken sampai sekarang. Oh, nggak ada usah surat begini-begini. apapun? Nggak ada. Nggak ada perjanjian aku apapun? sama Bang Egy nggak. Dengar dulu. Nggak usah ditanya aja aku jawab jadi enak.
Jadi saksinya semua nih. Oke. Aku tidak ada minta maaf tertulis maupun lisan. Bang Egy juga begitu. Nanti kalau mau tanya pengacaranya. Mereka juga nggak ada ke kami atau bareng-bareng yang disyaratkan sama restorasi yang harus seperti itu, maaf-maafan. Ya kan nggak ada. Kenapa ke penyidik? Memang kuhap itu ke penyidik. Orang masih tinggal penyidik, masa aku ke jaksa? Masa aku pergi ke pengadilan? Ya kan? Ke polisi lah. Nah harus ingat ada hak subjektif penyidik. Kemarin kan bukan di sini ya satu. Kalau nggak mau dengar saya, dengar siapa kan Pak Susno kan ada kok di suatu ini ya acara studio. Pak Susno bilang gitu, restorasi itu tetap bisa. Oke lah kalau dibilang 6 tahun, 7 tahun nggak bisa. Ternyata itu menurut penyidik tidak terbukti. Yang terbuktinya justru di bawah 5. Ya bisa restorasi. Oke, baik. Makanya saya bilang, berarti Pak Suryo, Roy Suryo, berarti itu pengacara Anda menyatakan bahwa Anda tuh nggak bisa restoratif. Jadi mencegah kalau menurut Pak Susno. Oke, baik. Baik, kita berikan tangan. Oke, clear. Clear, Ini kebetulan juga ada pihak Bang Egy Sujana, pengacara Bang Egy Sujana, Bang Kapitra Ampera. Anda mengiyakan apa yang disampaikan tadi, pasti Anda kan juga berbicara dengan Pak Egy. Oke, karena kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu orang belum tentu bicara yang benar, tapi mengakui bahwa itu adalah yang benar versi dari Bang Damai Aiman, Haris. Sama nggak ceritanya? Aiman, dengerin dulu saya. Saya ditelepon oleh Egy jam 6:17 di sini. Dan Egy suruh sampaikan sama saya 6 poin. Kronologis yang terjadi di Solo, di rumah Pak Jokowi. Saya akan sampaikan dan tidak akan saya tambah. Kalau saya kurang mungkin saya lupa. Ya. Kedua, Egy telepon saya lagi di tempat ini, doang ini, jam 7:45. Oh, barusan dong? Barusan. Oke. Dia komunikasi sama saya 2 handphone, 1 handphone yang dia bilang yang tahu saya dan keluarganya. Egy ini bisa dibaca, ya. Bisa baca. Itu best buat di studio Malaysia. Titip dengarkan oleh iNews ya. Salam Aiman. Oke, salam Bang Egy. Nah, ini boleh dengarkan. Oke. Oh, bisa nanti pakai ini ya. Ya, oke. Udah denger belum tadi belum? Saya udah dengar sedikit. Oh, musik. Musik. Bikin musik. Senang melihat orang susah, senyum bila orang jatuh. Susah melihat orang senang, hati sempit, doa pun jauh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau dengki jadi biasa, syukur pun bakal hilang. Oke. Oke. Ini maksudnya apa nih? Oh, saya nggak tahu. Hah? Ya. Tuh. Dia, Maksudnya apa jadi? ya, tanya dia, kan di sini dilihat nih. Itu best buat di studio Malaysia, titip dengarkan. Oh, ini lagunya oleh khusus Inggris. Bang Egy nih. Iya. Dibuat sendiri. Ini kan baca sendiri. Iya, iya. Arti itu bukan Anda lagu baca orang, sendiri. lagu yang dibuat Saya oleh Bang tidak Egy. tahu ini lagu siapa. Ditujukan oleh siapa nggak tahu. Saya hanya Bang menyampaikan. Aiman, Maksudnya apa biar nggak saya tahu. menjawab Bang Aiman. Oke, silakan. Itu lagu diperuntukkan untuk orang-orang yang menurut dia tidak lagi bersama dia. Yang orang-orang itu adalah dia pecat. Saya melihat wajah gembira di Bang DHL tadi, menunjukkan Bang DHL menikmati lagu tersebut. Tapi saya mau mengatakan, Bang, kau salah, ya. Anda sangat salah. Ketika kita ke Solo, Anda tidak menemani kami. Wajah kurnia ini terpampang di Nusantara. Saya harus mengatakan bisikan dari Bang DHL bahwa Anda ditangkap oleh polisi. Di hadapan Joko Widodo, saya harus mengatakan, Bapak, masih ingat Bang? Di tengah ini seharusnya adalah presiden kami, yaitu Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI. Tapi karena beliau ditangkap akibat dari resiko profesi, maka beliau tidak bisa hadir. Wajah Pak Jokowi agak sedikit berubah pada saat itu. Masih ingat Bang? Di sebelah saya ada Bang Rizal Fadila, di samping saya DHL. Itu kapan, bulan apa Bu? Itu 16 April setelah kami dari Jogja. 2025 ya, oke. Abang ingat, beliau tidak ada. Kita meraba-raba dia di mana.
Apakah masalah? Tidak. Kami datang sebagai TPUA. Karena ketika kami berangkat, kami sudah diberi kisi-kisi dan segala macam. Saya mau sampaikan pertama kali ya, karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut. 2 hari menjelang berangkat, Bang Egy mengatakan, Kurnia, abang ditelepon. Ditelepon siapa bang? Ya tahulah, polisi. Saya bilang begitu. Ya begitulah. Lalu kalau abang berangkat, maka abang akan ditangkap. Saya katakan, kata abang pejuang. Ya tetap berangkat, saya bilang. Karena tujuannya jelas. Kita sudah berkirim surat secara formil. Disetujui Pak Jokowi. Insya Allah nggak apa-apa bang. Saya bilang begitu. Dan akhirnya kami tetap berangkat. Tapi kecurigaan di hati saya sudah ada. Khawatir beliau tidak akan hadir begitu. Di hadapan Pak Jokowi, abang masih ingat, saya harus sampaikan ini. Jangan masalahnya ke arah yang Rasman sampaikan tadi ya. Saya ingin mengenang ini bang ya. Ayo kita rendes post tentang hal-hal tersebut ya. Apa yang dikatakan Pak Jokowi? Kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Betul bang? Lalu dia juga mengatakan ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Kecuali S2, S3. Betul bang? Betul. Lalu dia mengatakan lagi, kalau seandainya ini belum ramai, ya harusnya ke saya dulu. Semua itu kata-kata yang penuh arti. Saya mau mengatakan abang tidak bersalah. Abang tidak perlu minta maaf. Dan abang tidak minta maaf. Bagus bang. Itu sudah benar. Abang memang tidak boleh minta maaf. Kita tidak bersalah bang. Kita mempertanyakan ijazah daripada pemimpin di Indonesia ini. Ya. Nama baik kalau ada yang berani nuduh saya minta maaf. Cuma jangan pakai kemungkinan, keyakinan. Saya salut sama orang tersebut. Cuma ketemu saya. Ini negara hukum. Saya lanjutkan bang. Oke. Lalu setelah itu di akhir pembicaraan beliau mengatakan karena ini sudah ramai saya akan menempuh jalur hukum. Betul Bang Damai? Betul. Dari situ sudah tidak ada lagi ketenangan kita keluar dari rumah tersebut. Meskipun kita merasa sudah tenang karena telah menjalankan tugas menanyakan soal ijazah tersebut. Saya bisikkan ke Bang Damai, Bang akan terjadi sesuatu. Saya bisikkan kepada Bang Rizal Fadilah akan terjadi sesuatu. Abang berdua mengatakan iya. Itu yang terjadi. Kami menunggu detik demi detik. Diawali dengan serangkaian festival pelaporan oleh rombongannya Pradi Bersatu atau Pradi apa itu. Kemudian Patriot Nusantara atau siapa itu. Ada 5 laporan. Ini sejarah faktual Ya. jadi saya benarkan. Lalu bukan berarti saya menyalahkan Egy nantinya ketika minta maaf. Berarti saya salah juga. Lalu Orang barulah minta maaf. dengan laporan Pak Jokowi sendiri yang merupakan puncak daripada pelaporan tanggal 30 April. Melaporkan RS, TT, kemudian ES dan saya sendiri. KTR, atau K waktu itu. Tidak mungkin itu nama orang lain, pasti saya waktu itu. Ya, jadi saya mau mengatakan kami itu sudah diberitahu bahwa kami akan dipolisikan seperti itu. Dan Bang Aiman tahu, hari itu melaporkan, hari itu mendapatkan surat untuk dilakukan penyelidikan. Anda coba kalau Anda sendiri yang melakukan, tidak akan bisa. Dumas kami di Bareskrim itu hanya sebagai dumas. Padahal jelas-jelas pasal yang dilaporkannya adalah pasal 263. Harusnya itu dulu yang diproses. Dan kami orang yang melaporkan itu seharusnya sebagaimana pasal perlindungan saksi dan korban pasal 10 tidak boleh kami dilaporkan balik. Tidak boleh seperti itu, semua dilanggar. Betul atau tidak Bang DHL? Jadi Bang DHL sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah ini adalah penegakan atau gakum istilahnya Bang Napoleon Bonaparte itu di Indonesia ini. Beliau tadi memberikan saya semangat, tegakkan kepala. Ya, saya Bang mau Napoleon. Ya, beliau tegakkan kepala untuk menghadapi ini semua. Karena saya pun pernah mengalaminya demi yang dia katakan. Oke. Ya. Baik. Jadi Satu lagi, sebentar Bang. Sebentar, satu lagi. Enggak, ini ada hubungannya. Dia mengatakan, saya datang ke Solo karena dihujat. Itu enggak benar. Bang, alolah. Abang mengajarkan saya untuk selalu jujur ya. Dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak pernah gara-gara kami menghujat, lalu dia ke sana. Terlalu jauh Bang Aiman. Itu 16 April. Sedangkan mereka datang 8 Januari. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Oke, baik. Nanti saya coba untuk Bang Kapitra untuk menelpon langsung ke Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. saya